Hey guys, lagi nyari smartphone 2 juta yang bener-bener worth to buy? Nah, ini jawabannya, Samsung A04s. Kenapa begitu? Coba deh tonton videonya sampai habis ya. Salah satu kenapa Samsung A04s menjadi smartphone worth to buy di budget 2 juta, karena kameranya. Ya, 50 megapiksel. Tapi nggak cuman sekedar 50 megapiksel aja, tapi Samsung tuh pinter ngeracik AI-nya sehingga hasil fotonya tuh memang bagus untuk kelas 2 juta. Bukan yang bagus banget sih memang, tapi menurut saya dengan harga 2 juta tuh bisa dapat hasil foto kayak gini sudah oke banget. Menggunakan mode auto 50 megapiksel memang jelas terlihat detailnya lebih bagus. SDR-nya pun juga mateng, walaupun kalau sampai over kena matahari, AI-nya masih belum bisa ngontrol dengan baik. Warnanya cenderung ke cool sedikit dengan saturasi yang nggak over, jadi bikin foto nampak dramatis. Nah, sayangnya A04s itu masih belum dibekali kamera ultrawide, sama seperti seri sebelumnya. Jadi cuma 2 megapiksel portrait kamera dan 2 megapiksel makro kamera. Dimana hasilnya untuk portraitnya sih memang bagus ya, asal di kondisi cahaya yang cukup. Separasi blurnya cukup rapi untuk smartphone di kelas 2 juta. Sedangkan di makro hasilnya so-so lah, masih oke walau detailnya kurang. Ya mau gimana lagi, kan cuma 2 megapiksel. Yang buat saya pribadi kamera makro tuh hampir nggak pernah kepake. Lalu di kamera depan ada 5 megapiksel front kamera yang hasilnya terbilang bagus untuk kamera 5 megapiksel kalau dibandingkan brand lain. Beauty-nya tetap ada, SDR-nya bisa asal nggak direct ke matahari secara langsung. Dan bokeh juga bagus loh. Jadi bisalah buat selfie tipis-tipis ketika lagi jalan-jalan. Beda lagi kalau di hasil video. Baik kamera belakang maupun kamera depan hasilnya kurang begitu smooth. Jadi saran saya kalau mau merekam video lebih baik menggunakan tripod atau stabilizer aja. Ceritanya ngevlog ya. Nah, untuk kamera depannya ini sama-sama di Full HD 30 fps. Ini di sekitar jam 2 siang. Ya, tapi karena mendung, cuacanya jadi enak banget. Gimana guys buat kalian? Ini aku sambil jalan ya. Audionya gimana, stabilannya gimana, komen ya. Dan walaupun cuma dibanderol 2.099.000, namun Samsung tetap memberikan bodi yang solid untuk Samsung A04s ini. Dengan desain frame rada melengkung bikin di genggaman tuh berasa ergonomis. Untuk ukuran tangan saya, digenggam gini tuh masih nyaman. Serta buat jangkau tombol power dan volume tuh nggak perlu effort lebih lah. Sensor fingerprint yang di tombol power juga cukup responsif tuh. Backcase-nya sendiri sih masih pakai bahan polikarbonat, jadi kesan murah masih tersirat di A04s ini. Apalagi finishingnya glossy. Dengan warna olive green yang saya pegang ini jadi mudah untuk ninggalin bekas di jari. Plusnya warna olive green-nya tuh gelap dengan gradasi yang berkilau jika kena cahaya. Desain kameranya pun juga simple, cuman bulatan 3 kamera aja yang dilengkapi LED flash. Jadi memang ada plus minusnya dari bodi belakangnya ini. Balik ke depan, layar 6,5 inch SD Plus PLS 90Hz sih berasa ya upgrade-nya dari seri terdahulunya A03s. Memang sih berasa standar untuk handphone 2 jutaan. Namun dari produksi warnanya aja sudah cukup banget untuk dipakai nonton YouTube. Buat dipakai di luar ruangan sih masih oke, walau nggak se-oke kalau pakai layar AMOLED. Coba kalau 2 jutaan udah pakai AMOLED, pasti makin jos banget ya. Namun kali ini Samsung juga nggak pelit tuh, karena udah dikasih refresh rate 90Hz di A04s-nya ini. So kalau kamu doyan main sosmed, scrolling sosial media tuh makin smooth. Saya sih sudah merasa cukup ya dengan 90Hz. Toh kalau kamu merasa jadi boros baterai, bisa di-set juga ke 60Hz kok. Dan kalau ngomongin soal baterai, sebenarnya irit juga loh si Samsung A04s ini. Ketika saya tes nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang cuma 7% aja. Lalu di pengetesan PC Mark Battery Life juga bisa dapat 13 jam 52 menit. Dan ketika dipakai buat main game nih, game pertama ada Mobile Legends. Di sini saya bisa dapat settingan refresh rate high, grafik ultra. Keren kan? Namun ketika di game, saya ngerasain masih ada beberapa kali frame drop kalau pakai high refresh rate. Jadi saya saranin pakai settingan refresh rate rendah aja biar lebih nyaman. Untuk main game MOBA gini saya rasa 30 fps saja sudah cukup ya. Touchscreen-nya juga cukup responsif kok, jadi masih oke lah gameplaynya. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 5%.
Lanjut di game kedua, PUBG Mobile. Saya pakai settingan Smooth Ultra. Walaupun pakai frame rate ultra, tapi secara gameplay tuh masih ada frame dropnya. Apalagi ketika ketemu musuh atau pas lagi rendering banyak artificial gitu. Namun secara overall, gameplaynya sih masih aman kalau buat saya pribadi yang bukan penyuka main game. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dan nggak ada peningkatan suhu yang signifikan. Jadi dari sedikit pengujian tadi bisa kita simpulkan kalau Samsung A04s tuh punya konsumsi daya terbilang irit dan nggak panas walau digeber buat main game. Apalagi kalau kamu bukan tipe orang yang beli smartphone untuk main game alias pemakaian daily use biasa gitu. Dijamin Samsung A04s ini tuh cukup memenuhi kebutuhanmu. Plusnya lagi nih, ada mode hemat daya dan mode battery protection untuk memperpanjang masa pakai baterai supaya nggak cepat ngedrop. Dan kali ini A04s didukung pengisian cepat fast charging 15 watt. Lalu sebenarnya performanya pun juga sudah oke loh kalau dilihat dari tes game tadi. Chipset SoC Exynos 850 dengan GPU Mali G52-nya sudah bisa diandalkan. Di tes menggunakan Antutu bisa dapat skor 113 ribuan. Di Geekbench 5 angka single core-nya di 178 dan multicore di 1122. Terus di 3D Mark Wildlife overall score di 508, average FPS di 3 dan dengan kestabilan 59,4%. Sedangkan kalau dilihat dari benchmark rasanya juga masih wajar untuk smartphone di harga 2 juta. Gimana kalau menurut teman-teman? Dari segi RAM 4GB dengan RAM plus 4GB dan ROM 64GB, jika dipakai daily juga sudah cukup. Multitasking beberapa aplikasi masih bisa asal nggak terlalu banyak. Dan sekiranya kalau kamu merasa kurang dengan 64GB masih bisa menambahkan memori eksternal up to 1TB. Mantep banget kan? Jadi kesimpulannya, bener kan kalau Samsung A04s ini tuh recommended untuk smartphone di harga 2 juta. Dengan hasil kamera yang bagus, konsumsi daya yang irit, performanya juga terbilang oke di kelasnya, dan layar 90Hz sudah bisa memuaskan saya untuk aktif di sosial media. So, kalau kamu punya toko online nih, atau nyari smartphone kedua, atau bisa jadi mau beliin orang tua atau adik sebagai smartphone Android pertama, Samsung A04s ini bisa jadi jawabannya. Dengan harga SRP Rp2.099.000, kamu udah bisa beli di marketplace atau website resminya Samsung lewat link yang ada di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.